Saya nyebut tapi nggak jelas. Jadi Allah, 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 pengen Allah tapi nggak kesebut Allah. Pengen la ilaha illallah, lalo. Hifduhuma wa huwal aliyul adim. Yang tadinya tinggi besar, itu setiap saya bilang hifduhuma wa huwal aliyul adim, itu semakin pendek. Jadi seolah-olah kalau orang mah kakinya, lututnya nih patah. Jadi jelek tambah pendek. Dia sambil mengerang-erang gitu. Hifduhuma wa huwal aliyul adim. Tambah pendek lagi Bang Jadi sepinggang. Yang tadinya ada kakinya jadi nggak ada kakinya. Gitu. Hifduhuma wa huwal aliyul adim. Potong lagi. Jadi tinggal dada tapi tangan masih ada. Oh, gitu mengerang-erang. Terus kata yang di ini sebelah selalu bilang ulangi. Dan saya ikutin, ulangi hifduhuma sampai terakhir itu tinggal kepalanya Bang Tinggal kepalanya. Saya bilang lagi hifduhuma wa huwal aliyul adim. Biar. Dan setelah kejadian itu, Lastri nggak pernah nemuin saya lagi. Nggak pernah ketemu saya lagi. Sampai Lastri menikah, saya juga nggak diundang. Sungguh tak disangka teman dekat tega melakukan ini. Mengajak menginap di rumah yang beraura seram. Lalu dipersembahkan untuk dijadikan tumbal pesugihan. Sungguh tragis kejadian yang menimpa Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam hari ini Mang Ai dan tim kembali mengunjungi sobat untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Kali ini ada narasumber namanya Bu Tiwi. Apa kabar Bu Tiwi? Alhamdulillah baik. Bu Tiwi, Ya. sekarang ini aktivitasnya apa Bu? Sekarang saya buka jahitan di rumah. Nah, Bu Tiwi ini punya pengalaman tentang pesugihan katanya, menyaksikan pesugihan, orang yang melakukan pesugihan gitu ya. Iya. Jadi kaya raya sampai Bu Tiwi mau dijadikan tumbal. Iya. Perasaannya gimana Bu waktu mau dijadikan tumbal tuh? Ya campur aduk. Saya sempat mikir kok tega gitu, padahal mah saya tetangganya gitu. Tapi kok ya nggak nyangka aja dia setega itu. Iya. Kaget lah gitu Bu ya. Kaget amat sangat itu. Nah. Oke. Bu Tiwi kenapa harus pakai masker nih? Oh iya, satu ya ini kan yang saya ceritakan tetangga saya sendiri. Walaupun desas-desus sudah banyak, tapi saya tetap pengen nutupin kalau dia itu ya tidak seperti yang mereka sangkakan gitu. Oke, baik. Ya. Sebelumnya tim juga ucapkan terima kasih Bu ya. Ini rahasia Ibu, sebenarnya aib tetangga juga harus diceritakan kepada orang umum, makanya memakai masker ya untuk betul. privasi. Ya. Dan Ibu menceritakan ini tujuannya apa Bu? Saya maksudnya lebih ke berhati-hati. Mengingatkan begitu? Iya, mengingatkan untuk semua jangan terlalu percaya sama orang terdekat, istilah kasarnya gitu. Kalau saya kan tadinya gampang percaya. Dan terus saya juga akan kasih tahu kalau kita juga bisa loh menangkal dari yang hal-hal negatif seperti itu. Oke. Gitu. Nah, Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya. Ini mengingatkan kepada kita ya. Untuk hal-hal yang sedang menghantui orang yang mau menjadi tumbal. Jadi bagaimana menangkalnya? Iya. Baik. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Ibu Tiwi. Gini Mang awalnya kejadian itu saya didatengin teman kecil saya di tempat kerja saya. Waktu itu saya juga kaget karena sudah lama nggak ketemu, udah berapa tahun gitu. Pas saya mau keluar dari tempat kerja saya, dia sudah ada di pintu gerbang. Namanya Lastri. Lastri itu teman kecil saya,
awalnya rumahnya deket, rumah orang tua Lastri sama rumah orang tua saya itu berdampingan. Tapi setelah kakaknya pindah ke luar kota dan bikin rumah gede, Lastri itu tinggal di rumah kakaknya. Jadi tidak di rumah orang tuanya lagi. Nah setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi sama Lastri. Makanya pas ada Lastri di depan pintu gerbang tempat saya kerja, saya kaget juga. Saya, loh Lastri ngapain di sini? Saya bilang terus, saya sengaja kok nungguin kamu, katanya gitu. Loh, itu sekitar tahun 97-an. Ya waktu itu saya masih gadis lah, belum berumah tangga. Saya sempat kaget lihat Lastri pas saya bilang, kok tumben cariin saya. Iya nih, kata saya mau minta tolong. Tolong apa ya? Kata saya, bisa nggak kamu temenin saya? Temenin kemana? Saya bilang, terus dia nggak kemana-mana sih, cuman temenin saya tidur di rumah Mbak Yana aja. Mbak Yana itu kakaknya Lastri. Terus saya bilang, loh emang kenapa? Biasanya juga kan kamu sendiri. Saya lagi suntuk nih gitu. Nah saya waktu itu mikirnya, oh mungkin dia lagi ada masalah. Makanya saya tadinya, ya udahlah, ya deh insya Allah, saya bilang gitu. Terus Lastrinya, jangan insya Allah Lati, katanya gitu. Yang pasti, loh kita kan orang Islam mah nggak ada yang pasti, katanya itu. Udah insya Allah saya bantu. Kata, kapan? Besok ya, katanya gitu. Besok, bukan nanti malam, bukan, besok aja. Terus kata Lastrinya, besok aku jemput ya Ti. Udahlah nggak usah, kata saya, biar aku yang samperin ke rumah Mbak Yana aja, udah nggak begitu jauh juga. Saya bilang, beneran ya Ti, besok bisa. Insya Allah, saya bilang jangan sih yang serius, pokoknya kamu harus bisa. Ya udah ya insya Allah bisa, saya bilang. Terus pas itu Lastri langsung pamit, saya duluan ya Ti. Loh kita nggak bareng, kita kan satu arah, saya bilang. Enggak, saya lagi buru-buru, ada perlu lagi. Jangan lupa ya besok ya, katanya gitu. Ya insya Allah, saya bilang. Terus akhirnya Lastri pergi, tapi dengan buru-buru gitu. Buru-buru tapi wajahnya kayak yang seneng gitu. Kalau di pikiran saya, oh berarti ya dia kayaknya lagi punya masalah, pengen curhat. Makanya saya terus saya pulang ke rumah. Sampai rumah ya biasa, mandi, sholat, maghrib gitu. Terus ngobrol sama orang tua, saya bilang ke Umi, Mi besok saya mau nemenin Lastri tidur di rumah Mbak Yana, saya bilang gitu. Terus kata Umi, ih kan orang-orang katanya bilang Yana itu begitu. Begitu gimana Mi? Kata saya, terus kata Umi tuh ada yang bilang sih pangandut pesugihan, tapi yang nggak tahu juga. Masa sih iya? Ya makanya Umi juga nggak tahu. Tapi boleh nggak? Soalnya aku udah bilang ke Lastrinya iya mau. Ya udah deh, temenin aja. Kasian gitu. Tapi hati-hati ya. Iya. Sekarang enggak Mi, besok. Saya bilang gitu. Oh ya udah. Nah pas biasa saya tidur biasanya jam 10 gitu baru tidur. Nah pas tengah malam antara jam 1 atau sampai jam 2 saya dengar, kalau rumah saya itu kan pinggir gang. Gangnya tuh kecil. Jadi kalau misalnya motor cuma satu bisa lewat. Kalau mau dari sana lewat, yang di sini harus berhenti dulu, harus keluar gang dulu, baru yang di sana bisa lewat. Tapi waktu itu saya, kok ini kayak ada suara kuda, tapi kayak ada keretanya gitu. Kuda beserta keretanya, dan kudanya tuh nggak satu yang kedengeran sama saya. Kok aneh ya, saya tuh, ini delman dari mana, terus mau kemana, kok lewat gang. Terus pas itu saya dengerin, banyak kayaknya ada orang beberapa lagi ngobrol, tapi saya dengerin, kok bahasanya beda ya, nggak kayak kita.
bukan bahasa Sunda bukan, bahasa Jawa bukan, bahasa Indonesia juga bukan. Saya sampai ke dinding, ini orang dari mana? Saya bilang, bahasa yang mereka pakai bahasa apa? Tetap nggak ngerti, sedikit pun saya nggak ngerti. Jadi kayak lagi ngobrol, cuman bahasanya sama sekali nggak saya pahami. Sampai deketin lagi saya tuh di dinding. Mau, kan jendela sayanya tinggi, jadi saya mau naik. Terus saya mikirnya bodoh amat, orang mana kek gitu. Saya itu tidur lagi. Tidur, besok paginya ya biasa. Aktivitas biasa, kerja saya dari pagi sampai sore jam 4 saya udah keluar dari tempat kerja. Tapi Lastri nggak nyamperin lagi karena saya sudah janji saya yang akan datengin Lastri di rumahnya Mbak Yana. Setelah sholat maghrib baru saya samperin ke rumahnya Mbak Yana karena walaupun beda rumah tapi masih ada di komplek yang sama, cuman beda gang aja. Jadi kalau di saya mah sebutnya beda blok gitu. Kalau saya mah blok sebelah sini, kalau Mbak Yana blok sebelah sana. Jalan kaki pun cuma 10 menit dari rumah saya ke rumah Mbak Yana. Pas habis maghrib saya ke sana, Lastri udah ada tuh di pintu gerbang. Pintu gerbang nyambut. Alhamdulillah akhirnya kamu bisa juga. Ya, saya bilang, ayo masuk. Masuk, terus masuk tuh pintu gerbangnya dikunci. Loh masih sore aja kok udah dikunci. Saya bilang, iya udah kebiasaan katanya gitu. Udah masuk ke rumah, ternyata rumah Mbak Yana lumayan gede. 2 lantai lagi. Tapi di ruang tamu mah biasa. Pas masuk ke ruang tengah, kok agak serem ya, saya bilang. Ke Lastri, ini kok tamannya begini sih, beda kayak yang lain kata. Iya nggak tahu nih Mbak Yana sama Mas Trisno yang pengen tamannya seperti ini. Jadi di ruang tengah itu ornamennya tuh seperti gua. Jadi ada kolam ikan, ada stalagmit, ada batu-batu. Terus warnanya juga ya warna gua aja. Coklat, hitam, terus ada kayak lumut-lumut. Dan saya tuh sempat nanya, ini rumah 2 lantai tangganya mana? Saya bilang, karena nggak jelas, nggak ada yang berupa tangga gitu, nggak ada. Gak taunya tangganya tuh ada di antara taman itu. Jadi yang batu-batu itu sebenarnya tangga menuju ke lantai 2. Loh, berarti kalau mau ke lantai 2 kita harus nyeberangin kolam dong. Iya, kata Lastri. Tapi saya nggak berani ke lantai atas karena serem waktu itu. Yang saya lihat itu serem. Tapi mewah itu sih, Bu? Mewah, rumahnya mewah. Perabot-perabotnya juga mewah? Iya, perabotan mewah. Pokoknya saya tuh nggak nyangka kalau Mbak Yana punya rumah sebagus itu. Karena yang saya tahu dulu itu Mbak Yana nggak begitu. Mbak Yana itu bisa dibilang orang yang kekurangan karena Mas Trisno itu kerjanya serabutan. Jadi kalau ada kerjaan ya dia kerja, kalau nggak ada kerjaan ya dia nggak kerja. Sampai anaknya yang paling gede itu sempat putus sekolah karena tidak mampu untuk membayar SPP. Dulu kan masih ada SPP. Terus setelah merantau keluar kota tuh baru namanya apa sih, terlalu cepat gitu, ini perubahannya tuh terlalu cepat. Apa saya sudah lihatin lampu masih terang, masih nyala, saya tuduh lampu nyala aja udah serem begini, gimana kalau mati, kata saya. Udah akhirnya saya disitulah ngobrol sama Lastri sambil lihat TV. Terus saya nungguin, dikirain saya Lastri mau curhat, makanya nyuruh saya nginep. Enggak sama sekali, enggak curhat, enggak apa. Malah dia cerita waktu kecil, waktu ngaji bareng, waktu cari, pokoknya lagi kecil aja. Enggak sama sekali dia nyeritain dia punya masalah apa tuh, enggak. Sampai jam 12 malam tuh saya enggak sambil lihat TV, lihat film gitu. Makanan juga banyak.
Ya saya makan, ngemil gitu. Nah pas jam 12, udahlah tidur katanya. Barangkali besok kesiangan. Terus itu, oh iya tidur. Nah pas tidur, mau tidur, Lastri matiin lampu. Semua dimatiin. Kasih, loh kenapa harus dimatiin? Kata saya tuh. Iya, katanya hemat, katanya gitu. Hah? Hemat? Orang kaya kok masih sempet mikirin hemat, kata saya tuh. Iya ya udah, matiin semua lampu. Semakin serem tuh. Saya tuh lagi lampu terang aja, udah serem keadaan ruang tengah. Ini lampunya dimatiin, tambah serem, itu persis kayak ada di dalam gua. Jadi ininya tuh suasananya tuh, kan ada gemericik air. Terus lembab, dingin begitu, nggak tahu. Pokoknya saya serem sampai, udah yuk masuk kamar. Nah, baru masuk kamar, tutup pintu, saya baru biasa belum tidur, baru masuk, terus kedengaran tuh ada suara, pertamanya kayak suara orang jatuh, gedebruk. Tapi apa itu? Yang jatuh apa? Udah nggak usah dipikirin, kata Lastri. Enggak. Baru terus ada suara kucing. Eong. Oh kucing jatuh, saya bilang. Udah ayo keluar. Kucingnya keluarin dulu. Jangan sampai kucing ada di dalam. Tadi kan pintu-pintu udah dikunci semua. Keluarin dulu. Udah nggak usah. Enggak. Saya ngotot keluar. Jadi saya keluar lagi tuh dari kamar. Saya mau nyalain lampu, tapi sama Lastri nggak boleh. Jangan, nggak usah nyalain lampu. Loh, kalau nggak nyalain lampu, kita nggak tahu dong kucingnya ada di mana. Tapi pas keluar, kucingnya nggak kelihatan. Tapi bau anyir, nggak tahu bau apa, kayak bau busuk. Saya sampai hampir muntah karena saking nggak enak baunya. Saya bilang, kok ini? Saya bilang ke Lastri, kayaknya ini kucing bawa bangke deh. Katanya, ayo sih keluarin kucingnya. Kalau nggak keluar nanti ini bawa bangke, nggak hilang. Udah nggak usah. Lastri bilang aja nggak usah. Terus sampai saya mau nyalain lampu juga sampai ditepak. Udah nggak usah nyalain lampu, katanya. Nanti juga dia pergi sendiri. Katanya, pergi dari mana? Saya bilang kan pintunya dikunci semua. Udah biasanya juga nanti ke atas, katanya. Oh ya udahlah, ayo cepetan masuk. Saya buru-buru masuk ke kamar karena nggak tahan sama bau busuk itu. Makanya akhirnya ya udah kita tidur aja. Udah nggak usah mikirin yang itu. Saya tidur, belum tidur, maksudnya kan ada tempat tidur. Tempat tidurnya gede. Akhirnya saya duduk di situ dulu. Nah terus Lastri kunci pintu. Saya bilang, kenapa dikunci? Kita kan cuma berdua, kata saya tuh. Ngapain dikunci juga? Ini udah kebiasaan saya kalau tidur begini, katanya gitu. Kan itu yang di luar juga udah pada dikunci. Kata saya, pagar dikunci, pintu rumah dikunci, yang belakang juga dikunci. Saya kebiasaan seperti itu. Oh ya udah akhirnya pintu dikunci. Kuncinya dipegang tuh sama Lastri. Setelah itu saya duduk di tempat tidur, saya lihat kok Lastri ngambil tikar sama bantal. Dia malah di bawah. Matiin lampu juga, kata saya. Iya saya nggak bisa, katanya kalau tidur lampunya nyala. Tapi walaupun matiin lampu kan masih ada cahaya dari luar, itu dari jendela, dari lampu jalan. Masuk tuh ke kamar, jadi biarpun lampunya mati, nggak gelap gulita, jadi masih remang-remang. Jadi lemari kelihatan, ada kipas angin juga kelihatan, Lastri tidur di bawah juga kelihatan, walaupun lampunya mati. Nah pas udah gitu, saya, kok kamu tidurnya di bawah? Ini kan tempat tidurnya luas. Enggak, aku pengen yang adem, katanya gitu. Kan ada kipas. Udah ayolah di sini aja. Ngapain harus di bawah? Enggak, kamu aja yang di atas. Saya mah biarin di bawah aja. Terus dia tuh, saya mah setiap hari juga udah kayak gini. Kalau tidur tuh di bawah, nggak betah tidur di atas, katanya gitu. Akhirnya oh ya udahlah. Saya sih juga aneh gitu mikirnya tuh. Kok aneh ya, tempat tidur sebagus itu, kasur seempuk itu, dia malah lebih nyaman tidurnya di tikar, katanya. Ya udah akhirnya saya
ancang-ancang mau tidur, baru juga rebahan. Saya rebahan, Lastri juga rebahan di bawah. Nah saya baru menjamin mata tuh merem gitu. Selang berapa menit, nggak lama, itu gelapnya tuh beda. Kok ini gelapnya pekat gitu, kayak hitamnya tuh lebih pekat. Saya tuh sampai, kok beda ya? Saya tuh buka lagi, karena ada apa gitu, kok gelapnya sampai sepekat ini. Pas bangun, loh iya, itu yang tadinya lemari kelihatan, apa tuh, kipas angin kelihatan, itu nggak kelihatan. Lemari mana? Kok gelapnya kayak gini? Saya bilang, Lastri. Saya bilang, Lastri tapi nggak nyaut. Dia macam, Lastri mana? Saya lihat Lastri nggak ada juga. Loh, tadi tuh Lastri tuh di bawah. Kata Lastri. Saya teriak-teriak lagi, cuma Lastri nggak nyaut sama sekali. Saya pas mau turun, pas kelihatan, loh itu apa? Ternyata yang kelihatan kakinya aja nih segini. Jadi dari kaki segini kelihatan, tapi dari kaki ke badan nggak kelihatan. Itu, ih kok kayak gini, tapi di sini sudah mulai tuh merinding, mulai bulu kuduk sampai saya tuh astagfirullahaladzim, ini kenapa ya Allah, saya tuh. Tapi saya tuh penasaran, ini yang hitam-hitam apa? Saya tuh tetap saya panggil Lastri, tapi Lastri nggak nyaut juga. Pas kelihatan tambah tinggi, hitam aja belum sampai nyentuh langit-langit atau kamar. Hah, itu apa? Nah pas saya kelihatan matanya aja merah menyala. Cuman itu yang mata merah itu kayak melotot. Saya perhatikan lebih lama itu dia kayak pakai jubah petinju itu yang ada kapucinnya, petinju, tapi dia sampai bawah. Sini juga ada polet warna emasnya, tangannya juga lebar, ada poletnya warna emasnya juga. Saya tuh sampai kaget, astagfirullahaladzim, akhirnya terjengkang. Saya tuh sampai tiduran gitu. Lah, apa itu? Nah setelah lihat mata merah, saya nyebut tapi nggak jelas. Jadi Allah, pengen Allah tapi nggak kesebut Allah. Pengen la ilaha illallah, lalo gitu. Jadi mendadak gagap. Itu astagfirullahaladzim gitu, tapi nggak jelas. Terus datanglah orang pakai bajunya kayak wali. Jadi jubah putih, pakai sorban juga menjuntai ke sini. Tapi warnanya tuh terangnya kayak lampu neon. Jadi bukan putih yang plak putih gitu, enggak. Jadi putih semu biru gitu, kayak lampu neon aja seperti itu. Dia tuh kelihatan saya mah kayak jalan dari pintu, kayak jalan plak, tapi di sini. Kayak saya kan tiduran di tempat tidur. Nah dia di sini, tapi dia sila setelah itu. Padahal di situ nggak ada kursi. Saya tuh, kok orang bisa ya duduk sila begitu? Cuman saya nggak bisa ngomong, tapi otaknya masih bisa merespon. Itu gitu terus dia tuh tenang, kata orang yang pakai jubah itu. Tenang, kalau mau nyebut nama Allah itu yang jelas, katanya gitu. Allah. Oh, saya belum bisa. Tenang, jangan takut, katanya gitu. Kita sama-sama makhluknya Allah, jangan takut. Allah, tenang. La ilaha illallah. Akhirnya dia nonton gitu. Saya ikutin. La ilaha illallah. Allah. Akhirnya setelah saya ucap itu berangsur-angsur, saya merasa lebih tenang. Akhirnya saya bisa ucap astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terusnya saya bacain surat-surat pendek tuh. Karena saya ingat kata Umi, kalau misalnya takut, bacain tuh surat-surat pendek.
kayak qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq gitu, Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Saya bacain aja semua. Sampai dari surat Yasin itu yang waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghnahum fahum la yubsirun gitu. Terus itu salamun qaula mir rabbir rahim, salamun qaula mir rabbir rahim, sambil itu tuh salamun qaula mir rabbir rahim. Terus saya baca ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Setelah itu si sosok yang hitam itu mendekat kayak mau mencekik saya. Terus kata yang pakai sorban, ulangi. Ulangi, apanya? Saya ayat kursi ulangi. Saya ulangi lagi sampai selesai, dia mau cekik, terpental lagi. Saya ulangi lagi, saya mau cekik, terpental lagi. Terus saya ingat waktu itu saya sampai 7 kali baca ayat kursi itu, dan dia mau semakin marah, dia tuh wah suaranya mengerang-erang kayak gitu. Wah sampai ini mencekik saya, tapi selalu terpental dengan sendirinya. Saya juga nggak ngerti. Padahal yang di sebelah itu diam aja, sila aja begini aja, sila begini. Terus udah pas yang ke-7, pas hifduhuma wa huwal aliyyul adzim. Terus kata ini ulangi, hifduhuma ulangi lagi. Hifduhuma wa huwal aliyyul adzim. Yang tadinya tinggi besar, itu setiap saya bilang hifduhuma wa huwal aliyyul adzim, itu semakin pendek. Jadi seolah-olah kalau orang mah kakinya, lututnya nih patah, jadi jelek tambah pendek. Dia sambil mengerang-erang gitu. Hifduhuma wa huwal aliyyul adzim. Tambah pendek lagi Bang Jadi sepinggang. Yang tadinya ada kakinya jadi nggak ada kakinya. Gitu. Hifduhuma wa huwal aliyyul adzim. Potong lagi. Jadi tinggal dada tapi tangan masih ada. Oh, gitu mengerang-erang. Terus kata yang di ini sebelah selalu bilang ulangi. Dan saya ikutin, ulangi hifduhuma sampai terakhir itu tinggal kepalanya Bang Tinggal kepalanya. Saya bilang lagi, hifduhuma wa huwal aliyyul adzim. Biar si kepala tuh berubah jadi asap hitam pekat. Si asap hilang. Terus kata orang yang pakai jubah itu, alhamdulillahirabbil alamin, kamu selamat, katanya gitu. Alhamdulillah, saya bilang juga, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya bilang terus, kita ini tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Karena hanya Allah saja yang punya kuasa atas segalanya. Kita ini tidak bisa apa-apa. Karena hanya Allah yang punya kekuatan. Kalau kamu punya kesusahan, mintalah sama Allah. Jangan minta sama yang lain. Sebut nama Allah. Situ, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya akhirnya penasaran, ini siapa? Saya masih terlentang. Saya, maaf, kalau ini siapa? Saya bilang, saya moyangmu. Bilangnya begitu. Moyang tuh. Terus saya tuh itu terima kasih banyak, saya sambil nunduk, terima kasih banyak. Pas saya gini lagi udah nggak ada itu yang moyangnya. Nah saya ingat sama Lastri, jangan-jangan Lastri juga gimana nih tadinya. Pas dilihat ada, tapi dia kalau saya mikir mah tidur. Waktu itu saya mikirnya dia mah lagi tidur aja gitu. Lastri saya bilang. Tapi tetap nggak nyaut. Lastri itu nggak nyaut sama sekali. Ini anak tidur apa pingsan, kata saya tuh. Dia susah mau bangun susah, masih susah.
Jadi kayak saya tuh kayak masih shock gitu, Mang. Tapi saya lihat lastri tetap masih ada. Pas saya bangun, akhirnya alhamdulillah saya bisa bangun, duduk. Terus saya kedengeran tuh di masjid. Kalau di saya kan kalau mau sholat subuh itu suka ada pujian-pujian dulu. Kata itu, alhamdulillah, kata saya tuh udah subuh. Tapi belum, sebenarnya sih belum subuh. Saya tuh ingat kata Umi, jangan keluar rumah di waktu subuh sama di waktu maghrib. Kalau kamu mau keluar rumah nanti setelah subuh, katanya gitu. Setelah azan subuh, sholat subuh baru kamu boleh keluar. Tapi kalau belum itu nggak boleh keluar. Akhirnya itu, ya Allah ini kok kayaknya lama banget subuh. Saya gitu. Baru juga begitu, tiba-tiba ada 2 orang perempuan masuk aja. Saya kelihatan tapi itu pintu nggak terbuka, pintu masih tertutup. Dua-duanya masuk, pakai kebaya zaman dulu. Orangnya parubaya, tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Lalu pegang tangan saya, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Ayo kamu ikut saya. Ikut kemana? Nggak mau, saya belum sholat subuh. Saya bilang, saya nggak mau keluar, saya belum sholat subuh. Enggak, kamu harus ikut saya, katanya. Enggak. Saya bilang, saya meronta-ronta pun tetap. Akhirnya saya keluar dari kamar, Saya juga mikir, kok bisa ya keluar dari kamar tanpa membuka pintunya. Nggak mau, saya tetap gini. Nggak mau, saya mau sholat subuh dulu. Saya belum sholat subuh, saya nggak mau keluar. Enggak, kamu harus keluar sekarang. Ikut saya sekarang. Terus saya ikut dibawa, terus nyampe, kalau waktu itu kelihatan sama saya tuh kayak pasar gitu, kayak pasar banyak pertokoan. Tapi anehnya kok kayak zaman dahulu, kios-kiosnya tuh dari bambu, atapnya rumbia. Ini di mana? Saya bilang ini di mana? Terus kata dianya, ini kalau di bangsa kamu ini tuh Koramil. Hah? Jauh amat Koramil, kata saya tuh. Kan emang rumah saya ke Koramil itu lumayan jauh karena sudah beda desa gitu. Terus ini bangsa apa? Saya bilang, udah yuk ikut aja. Terus semakin masuk tuh kayak ngelewatin pasar. Makin banyak orang yang berjualan di situ. Banyak yang beli, pasar tradisional gitu. Tapi tradisionalnya kebangetan karena tidak ada satupun bangunan yang dari tembok. Semuanya dari kayu, semuanya dari bambu, dan semuanya atapnya tuh pakai rumbia. Saya, ini pasar di mana? Kalau ini sih kita di mana? Akhirnya gitu. Kalau di bangsa kamu mah ini tuh makam. Gitu. Makam, emang di belakang Koramil itu ada makam. Gitu. Makam, ya udah kamu jangan banyak nanya. Ayo ikut aja. Terus saya tuh bilang, nggak mau, saya ini belum sholat subuh. Saya selalu ingat belum sholat subuh. Saya harus sholat subuh dulu. Saya nggak mau, saya pulangin saya. Saya mau sholat subuh. Nanti sebentar gitu. Nah pas itu ada tangga tuh, tapi tangganya beda. Gak kayak kita. Kalau kita mah tangga kan sama undak-undakannya, itu mah enggak. Jadi ada undak-undakan pendek, terus ada undak-undakan tinggi. Kok tangganya kayak gini? Iya kak, emang kalau di bangsa kami mah kan begitu. Nggak kayak bangsa kamu sama semua orang, katanya gitu. Kalau di bangsa kami ada yang tinggi, ada yang pendek. Iya, pas saya lihat nengok, ada orang tinggi banget sampai kepalanya nggak kelihatan. Yang saya kelihatan cuma kakinya aja, tapi panjang tuh. Oh, ini orang, saya bilang. Iya, kalau di bangsa kami emang seperti itu. Ada yang orangnya gemuk, telinganya gede kayak telinga gajah, gede. Orangnya pendek. Terus, oh, ini saya di mana? Saya bilang, saya mau pulang. Enggak, ayo ikut saya dulu. Akhirnya saya naikin tangga tuh, tangga yang enggak beraturan itu. Tapi saya naik, pas yang tinggi juga bisa naik gitu. Walaupun tangganya tinggi, tapi saya tetap bisa naik. Nah pas berapa langkah lagi, berapa anak tangga lagi, itu kelihatan pintu gerbang dari kayu berukir,
Tapi kayunya kayu zaman dulu lapuk, kayak yang nggak dicat. Kalau kita mah kan di plistur ya, kali itu mah nggak. Cuma pintu gerbang ada ukirannya tinggi, pintu gerbangnya gede. Pas itu yang dua ini tetap pegangin saya mau masuk ke gerbang itu, tapi sayanya tetap saya nggak mau, saya harus pulang, saya harus sholat subuh, kata saya tuh, ayo anterin pulang. Nggak bisa, kamu harus ikut saya dulu. Nggak bisa, saya harus pulang. Akhirnya saya tuh gotot-gototan gitu, saya tuh teriak, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Saya tuh terus, kalau saya nggak dianterin pulang, saya obrak-abrik semua nih. Saya tuh sampai saya berhenti ngomong kayak gitu. Saya juga karena sayanya kesel pengen pulang, dia tetap nggak bisa, nggak ngizinin saya pulang. Terus iya anterin nggak, saya mau sholat subuh, nanti saya kesiangan subuhnya. Saya bilang iya nanti sebentar lagi, enggak sebentar, ini udah lama, saya harus pulang. Saya tuh saya jadinya ingat, oh ya kalau dibacain ayat kursi kan pada hancur tuh. Makanya saya tuh baru Allahullah, ya kata yang udah tuh, ya kalau kamu pulang, ya pulang, udah nggak usah katanya gitu. Saya tuh tunjukin mana jalan pulangnya, saya mau pulang, kata saya tuh. Terus pas udah itu ada di sebelah kamu, pas kelihatan ada pintu, tapi pintunya pintu kamar saya, bukan pintu kamar Lastri, bukan. Loh, itu sih pintu kamar saya, kata saya. Udah buka aja pintunya kalau mau pulang, katanya gitu. Pas saya buka, iya kelihatan tuh ada Umi, ada bapak, ada adik saya. Kelihatan, oh ya ini benar rumah saya, kata. Saya langsung pulang, tutup pintu, baru juga pintunya tertutup. Terus saya kayak gimana sih? Kayak orang ngimpi terus sadar. Hah? Masih ada di kamar Lastri. Bukan di kamar saya. Hah? Alhamdulillah, gitu. Udah nyampe sini. Tapi kedengeran di masjid itu lagi baca doa setelah sholat. Kalau setelah sholat kan ada doanya, baca doa itu. Saya tuh sampai, ya Allah, subuhnya kesiangan, kata saya tuh. Tapi saya masih ingat, Lastri mana Lastri? Ada, masih ada. Lastri, bangun, kata saya tuh. Terus udah nggak gelap lagi di situ? Enggak. Jadi nggak bisa kelihatan. Iya. Jadi pas saya kembali ke kamar Lastri, sudah remang-remang lagi, tidak gelap gulita lagi. Udah nggak ada, yang pekat udah nggak ada. Jadi Lastri kelihatan seperti awal, lemari kelihatan, terus ya semua yang ada di situ kelihatan. Akhirnya saya bangunin Lastri bangun. Kata saya tuh bangun. So, Lastri itu bangun, tapi diem aja, nggak ngomong sepatah kata pun. Jadi kayak orang bengong, kayak orang linglung, bangun aja gini. Mana kunci? Saya bilang, saya mau pulang. Mana kunci? Gitu. Ternyata kuncinya ada di bantal, di bawah bantal yang dia tidurin. Kasihin. Itu nggak ngomong, Lastrinya diam aja. Tapi ngasihin kuncinya. Nggak apa. Cuman saya ambil, saya buka kamarnya, saya pulang. Kalau kunci pintu depan itu nggak dicabut, tetap ada di pintunya. Kalau kunci kamar Lastri kan dicabut tuh, simpan sama Lastri. Kalau yang pintu depan enggak. Akhirnya saya pulang, buka pintu itu, pintu depan. Saya tuh buru-buru karena saya ingatnya subuh saya udah ketinggalan gitu. Jadi saya buru-buru, saya harus pulang. Nah, pas keluar dari rumah itu ada yang lewat, tuh tetangga. Loh, kamu ngapain di sini? Habis nemenin Lastri, kata saya tuh, saya nginep di sini. Alhamdulillah kamu gak napa-napa, katanya itu. Nanti sih kalau diajak nginep lagi jangan mau ya, katanya itu. Waktu keluar Mbak Yana itu nggak tahu? Nggak ada, Mbak Yana nggak ada di situ. Mbak Yana adanya di luar kota. Jadi kosong rumah itu? Kosong, yang nempatin rumah itu cuma Lastri sendirian. Jadi Mbak Yana, Mas Trisno itu rumahnya banyak. Dia mah kan pengusaha kayu,
di luar kota, tapi rumah di kampungnya banyak. Ya, salah satu rumahnya Mbak Yana itu yang nempatin Lastri. Tuh, makanya pas saya pulang, saya ke rumah, Umi juga udah bangun kan, kalau Umi bener sebelum subuh juga udah bangun. Terus loh, kirain tuh nanti agak siangan katanya pulangnya. Enggak Umi, saya takut. Takut kenapa? Kata, enggak. Saya mau sholat aja. Saya gitu. Terus saya enggak mandi. Saya enggak berani mandi. Cuman wudhu aja. Wudhu, setelah wudhu tuh sholat. Saya sholat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya selalu saya tuh dosanya terlalu banyak, makanya saya dikasih seperti ini. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya bilang itu terus sampai akhirnya Umi itu mungkin ngelihatnya agak aneh, kok saya nggak mandi, saya nggak keluar dari tempat sholat. Akhirnya, Tiwi, ayo kamu mandi dulu, mau kerja enggak? Katanya ini Umi udah siapin sarapan. Kayaknya nggak kerja Mi, izin dulu. Kenapa? Enggak. Saya nggak berani cerita sama Umi waktu itu. Saya putuskan udah saya nggak mau kerja. Saya mau izin aja. Saya ke kamar, saya tiduran, tapi nggak bisa tidur juga. Saya cuma berpikir, ya Allah itu tadi apa? Tadi itu apa? Kayak gitu aja. Nah pas udah agak siang, Umi itu ketok-ketok. Udah kamu kalau nggak mau kerja ya udah nggak apa-apa. Yang penting sarapan dulu. Ayo sarapan. So, akhirnya saya sarapan. Terus Umi tanya, apa? Kenapa? Ada kejadian apa? Nggak biasanya kamu kayak gini, katanya gitu. Ayo cerita. Terus saya tuh, Umi kalau pesugihan tuh kayak gimana sih Mi? Emang kenapa? Kok saya gini. Saya ceritakan tuh akhirnya ke Umi. Terus kata Umi, apa iya ya kata Siana seperti itu. Aduh alhamdulillah kata Umi tuh. Terus Umi itu yang nolongin saya ngomongnya bilangnya moyangnya, katanya moyangnya saya itu siapa. Terus Umi itu cerita, oh iya kalau bapak kamu itu jadi kakek buyutnya tuh orang Hadramaut, orang Yaman katanya, tapi merantau ke sini nikah sama orang sini. Memang bentuknya itu posturnya seperti orang Arab. Kalau tinggi besarnya iya, tapi kalau mukanya nggak kelihatan karena mukanya bercahaya, jadi Tertutup ya? iya, tertutup sama cahaya. Tapi kalau secara fisik, iya persis kayak orang Arab. Karena walaupun dia duduk, dia gini, tapi tinggi besarnya kegambar gitu, kelihatan. Oh ini orang tinggi besar kata saya tuh. Terus kata Umi tuh, iya emang kakek buyutmu dari sana katanya gitu, dari Hadramaut gitu bilang. Terus katanya juga kalau orang sini mah kakek buyut kamu itu bisa dibilang pendekar. Tuh, dia dari sana. Terus saya bilang, oh emang itu? Dia bilangnya begitu. Iya. Pas saya tanya ini siapa, dia bilangnya saya moyangmu. Terus alhamdulillah. Umi juga selalu bilang gitu, alhamdulillah. Udah sekarang sih kita dapat pelajaran nih. Nah setelah itu selang beberapa minggu, tahu 2 minggu atau 3 mingguan, itu anak laki-lakinya satu-satunya meninggal. Mbak Yana itu punya anaknya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Di rumah itu meninggalnya? Di sana, rantau. Di rumah utamanya? Iya, bukan di rumah yang ditempatin sama Lastri, bukan. Karena setelah merantau itu diamnya di sana, di luar kota. Jadi yang di kita ini cuman untuk persinggahan saja. Jadi kalau misalnya lebaran baru gitu, tapi nanti ke sana lagi, balik lagi gitu. Tahu dari mana anaknya meninggal? Berita dari mana?
berita dari orang tuanya. Karena dimakaminnya juga di kampung kalau dimakaminnya. Kalau meninggalnya di luar kota, tapi dimakaminnya di kampung tempat saya. Karena tempat saya, orang tua saya sama orang tuanya Mbak Yana itu berdampingan rumahnya. Masih satu blok. Cuman Mbak Yana kan bikin rumahnya di blok lain. Akhirnya ya kami tahu. Karena dimakamin di situ, nah belum 40 hari itu Mbak Yananya yang meninggal. Itu sampai ya Allah, baru juga kemarin, istilah kasarnya tuh makamnya masih basah. Sekarang Mbak Yananya yang meninggal. Nah, setelah Mbak Yana meninggal, usahanya mulai bangkrut tuh. Kelihatanan dari mana mulai bangkrutnya? Cerita, ada yang cerita. Kan Mbak Yana itu adiknya bukan cuma Lastri. Karena dalam keluarganya Mbak Yana itu semuanya ada 7 bersaudara. Mbak Yana itu anak kedua. Nah Lastri itu anak terakhir. Nah yang adik-adiknya Mbak Yana itu tinggalnya ya di bloknya orang tua saya. Jadi kan kalau ini suka cerita tuh, biasalah rumpi-rumpi gitu. Kata, Mas Trisno sekarang mah lagi jatuh. Tuh. Kasihan ya, udah anaknya meninggal, istrinya meninggal, ya sekarang usahanya bangkrut. Gitu. Setelah berapa lama dari Bu Tiwi nginep di situ? Meninggal kalau ke anaknya sih 3 mingguan. Setelah saya di situ, 3 minggu berikutnya anaknya meninggal yang laki-laki. Nah setelah anaknya meninggal, belum 40 hari, Mbak Yananya meninggal. Nah terus nggak lama pokoknya, pas selang kejadian saya itu, Mas Trisnonya bangkrut, katanya bangkrut. Oh sekarang sih rumah yang di sana kan udah dijual. Ya itu juga kan rumahnya kan banyak, jadi ada yang dikontrakin, ada yang ditempatin adiknya, gitu. Yang dikontrakin juga itu kalau yang ngontrak di situ, kalau nggak anaknya yang sakit ya orang tuanya yang sakit, yang ngontrak di rumahnya Mas Trisno yang satunya tuh. Jadi selalu begitu. Ada yang sampai meninggal juga. Cuman kalau itu kan walau alam ya, sampai meninggal terus. Akhirnya pas setelah kejadian saya itu, rumah yang dikontrakin dijual, usahanya bangkrut. Lastri gimana? Lastri setelah kejadian itu dia balik ke orang tuanya. Itu rumahnya dijual juga? Iya, yang itunya dijual. Lastri balik ke orang tuanya. Dan setelah kejadian itu, Lastri nggak pernah nemuin saya lagi, nggak pernah ketemu saya lagi. Sampai Lastri menikah, saya juga nggak diundang. Makanya saya ketemu Lastri itu ya baru kemarin ini, karena dia ikut suaminya. Kira-kira Mbak Yana ini kekayaannya, menikmati kekayaannya berapa lama, Bu? Ya sekitar 7 tahunan. 7 tahun? Iya. Itu kaya terus ya? Iya. Ada yang meninggal lain nggak di rumahnya yang Lastri itu? Kalau yang di rumah Lastri sih pernah ada yang bilang seperti itu, setelah nginep di rumah Lastri sakit. Nah setelah sakit meninggal. Warga situ juga? Bukan, temannya Lastri juga. Dibawa ke situ terus meninggal ya? Iya, terus meninggal. Makanya pas saya tetangga gitu kan, pas saya keluar, kamu habis ngapain, tanyain habis nginep. Aduh katanya tuh, alhamdulillah kamu gak napa-napa gitu. Terus jangan lagi jangan mau kalau minta temenin tidur lagi katanya gitu. Nah terus setelah itu rumahnya udah dijualin semua, Mas Trisnonya juga udah bangkrut, pulang ke kampung dengan rumah yang kecil. Dia Mas Trisnonya menikah lagi, tapi nggak lama, paling berapa bulan cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Udah nggak kaya ya? Udah nggak kaya. Dan sekarang itu sangat tragis kehidupannya. Sekarang dia tidak usaha, tidak apa, sampai dia tuh sekarang penerima bansos. Saya bilang, kadang saya tuh, alhamdulillah ya Mi, Allah tuh emang maha baik.
Kata saya tuh, walaupun tahu makhluknya seperti itu, masih tetap dikasih rizki. Kata saya tuh, makanya kita harus yakin sama kekuasaan Allah. Kata Umi tuh seperti itu. Udah, ini pelajaran buat kita supaya kita tidak ceroboh. Kita juga harus waspada. Kita tuh emang bangsa goib itu ada. Kita harus yakini itu, katanya gitu. Kira-kira pesugihan apa tuh Bu ya? Kalau dilihat dari makhluknya mah kayak genderuwo kayaknya ya. Soalnya tinggi besar, hitam, matanya merah. Yang saya lihat itu. Dan baunya itu yang saya nggak tahan. Berarti ini pesugihan terbuka ya istilahnya, adik-adiknya Mbak Yana tahu semua keluarganya ya? Kayaknya Seperti itu? Iya, kayaknya seperti itu. Masalahnya yang saya tangkap sekarang nih, yang ditugaskan mencari untuk tumbal itu ya Lastri. Lastri ya? Iya, karena selalu Lastri yang cari teman lamanya, Ya. suruh nginep di situ gitu. Iya. Terakhir ketemu Lastri kapan Bu? Kayaknya 2 tahun yang lalu deh, karena dia juga udah punya anak gede, saya juga punya anak gede. Cuman ya saya hanya begitu aja. Dia berjualan, penghasilannya juga ya pas-pasan. Pokoknya yang saya tahu tuh tadinya suaminya kerja tapi terusnya nggak kerja. Sekarang jadi yang cari nafkah itu Lastri, bukan suaminya. Jadi efek dari pesugihan itu sampai sekarang Bu ya? Iya. Baik, Bu Tiwi, kisahnya menarik sekali. Jadi mungkin dari Ibu sendiri ada pesan untuk penonton Malam Mencekam. Kira-kira apa? Ya kalau saya mah pesennya jangan lupa sama Allah aja. Pokoknya kalau kita ada kesusahan, kita ngalamin hal yang aneh-aneh, udah sebut nama Allah aja. Andaikan waktu itu Ibu nggak inget Allah mungkin udah terbawa ya jadi tumbal Iya, betul. Seperti korban-korban yang lainnya. sebelumnya ya. Iya. Makanya alhamdulillah di keluarga saya, Umi sama bapak saya itu selalu menekankan ke anak-anaknya sholat tepat waktu. Harus baca Al-Quran setiap hari. Karena sampai bilang gini, kewajiban kita baca Al-Quran itu 100 ayat sehari, itu kewajiban kita, katanya gitu. Jadi kalau kita nggak baca Al-Quran sehari 100 ayat itu belum memenuhi kewajiban kita untuk membaca Al-Quran, katanya seperti itu. Oke. Makanya, iya. Baik, Bu Tiwi terima kasih. Kisahnya Ya. sungguh menginspirasi ya. Berhati-hati dalam menerima tawaran. Iya, Tidur di rumah orang kaya ngeri juga jadinya. betul, betul. Ada apa-apanya ya, Iya. tapi nggak semua. Iya. Baik, Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Bu Tiwi. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.